Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Wibowo Susilo. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki ya. Dan hari ini saya mempunyai sebuah topik yang sangat menarik dan bahkan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan topik ini adalah tentang sawang sinawang. Sebelum kita mulai membahas topik yang menarik ini, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih sebenarnya sawang sinawang itu? Istilah sawang sinawang ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti saling melihat atau secara harfiah adalah saling memandang dan dipandang. Namun sebenarnya maknanya lebih dalam dari sekedar melihat. Sawang sinawang adalah konsep di mana kita melihat kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kehidupan kita sendiri. Dan sebaliknya, orang lain melihat kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan mereka. Nah, adakah dari kalian yang pernah mengalami hal ini? Banyak. Karena saya pun terkadang demikian. Ada sebuah cerita menarik tentang sawang sinawang. Di sebuah desa ada seorang petani sederhana hidup bersetangga dengan seorang pengusaha yang kaya raya. Mereka hidup rukun berdampingan, tidak pernah sekalipun mereka berselisih paham atau bertengkar. Namun, di balik kerukunan mereka, ternyata ada perasaan iri pada masing-masing diri mereka. Sang petani sederhana itu terkadang merasa iri melihat tetangganya yang seorang pengusaha di kampungnya. Dia merasa iri karena tetangganya mempunyai banyak mobil, rumah besar bertingkat, mempunyai tanah dan sawah yang luas. Kenapa petani ini bisa merasa iri terhadap pengusaha itu? Ternyata petani ini berpikir, andai saja aku bisa hidup seperti dia, pasti hidupku lebih bahagia. Namun, tanpa disadari oleh si petani ini, ternyata si pengusaha yang kaya raya ini pun juga terkadang merasa iri melihat hidup si petani yang sederhana ini. Lah kok bisa ya? Ternyata si pengusaha yang kaya raya ini juga iri terhadap hidup petani sederhana ini karena dia melihat sang petani yang selalu tampak tenang dan bahagia dengan kehidupannya yang sederhana. Bahkan pengusaha ini pun terkadang berpikir, andai saja aku bisa hidup sederhana seperti dia, pasti hidupku bisa lebih tenang. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sawang sinawang menggambarkan bagaimana kita seringkali merasa seolah-olah rumput tetangga jauh lebih hijau. Padahal dalam kenyataannya, setiap orang memiliki masalah dan tantangan hidupnya sendiri-sendiri. Namun, contoh sawang sinawang ini juga sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika tetangga kita membeli mobil baru, kita mungkin merasa iri dan berpikir, wah, enaknya punya mobil baru, pasti hidup mereka lebih nyaman. Atau ketika melihat teman-teman mempunyai rumah yang besar dan mewah, kita juga bisa merasa dan berpikir, kenapa sih aku tidak bisa seperti mereka? Pasti hidup mereka jauh lebih bahagia. Atau bahkan ketika mendengar ada teman kita yang mendapat gaji yang jauh lebih tinggi, kita seringkali berpikir, andai saja gajiku sebesar itu, pasti hidupku lebih mudah. Jujur saja,
Terkadang sebagai manusia, wajar kalau kita berpikiran seperti itu. Kita melihat orang lain hidupnya jauh lebih bahagia dari diri kita sendiri. Namun, bukan berarti tidak mungkin orang lain pun juga iri dengan hidup kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi perasaan sawang sinawang ini? Mungkin berikut beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengatasi perasaan sawang sinawang. Cobalah untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Misalkan, kita bersyukur karena kita masih bisa makan dengan cukup. Kita pikirkan kita memiliki keluarga yang mendukung, mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai rumah untuk tempat bernaung walaupun sederhana. Dengan fokus pada hal-hal yang positif, kita akan lebih mudah merasa puas dan bahagia. Ingat bahwa apa yang kita lihat dari luar belum tentu mencerminkan kenyataan. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Misalnya, kita melihat tetangga yang bisa membeli mobil baru. Bisa juga tidak mungkin mereka harus bekerja dengan ekstra keras. Mereka mengorbankan waktu bersama keluarga, atau mereka mengambil pinjaman besar untuk itu. Jadi, jangan cepat berasumsi bahwa hidup mereka lebih mudah atau lebih baik. Sebisa mungkin, hindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang unik dengan perjalanan hidup yang berbeda. Seseorang yang memiliki rumah besar mungkin juga memiliki beban keuangan yang besar, seperti cicilan rumah atau biaya perawatan yang tinggi. Ingatlah bahwa kita tidak tahu semua detail dari kehidupan orang lain. Jadi, membandingkan hanya akan membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Daripada merasa iri, jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk meningkatkan diri kita. Fokus pada tujuan dan pencapaian diri kita sendiri. Jika seseorang mendapat gaji yang lebih tinggi, gunakan itu sebagai dorongan untuk meningkatkan keterampilan kita. Kita bisa mengambil kursus tambahan atau mencari peluang kerja yang lebih baik. Dengan begitu, kita bisa berkembang dan mencapai kesuksesan kita sendiri. Jadi itulah sedikit tentang sawang sinawang. Semoga kita bisa lebih bijak dalam melihat kehidupan orang lain dan lebih menghargai apa yang telah kita miliki. Jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang sawang sinawang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian berkenan, kalian bisa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.